Bab 538 Pertempuran Terakhir. Namun pada detik berikutnya, Valentino tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dia kemudian bergeser sedikit dan memukul kuat bagian pundak kiri atas Chris. Biog! Setelah terdengar suara keras pukulan, Chris terjatuh hingga berlutut di atas lantai. Kamu sudah kalah. Valentino menurunkan tangannya dan berdiri tegak. Dia kemudian menatap Chris dengan wajah arogan. Aku tidak. Belum sempat Chris menyelesaikan ucapannya, dia pun sudah berbaring telentang di atas lantai. Chris terengah-engah hingga dadanya naik turun dengan kuat. Chris yang telentang di lantai itu melirik Valentino dari bawah ke atas. Dapat diketahui betapa terkejutnya diri Chris. Bagaimana? Valentino tersenyum datar. Tidak ada sindiran maupun rasa tidak puas dari senyuman Valentino. Dia terlihat sangat santai. Seolah semuanya berada di bawah kendali Valentino saja. Alhasil, dia tidak sedikit pun merasa kaget. Chris memicingkan matanya kemudian bertatapan dengan Valentino. Dia menggerakkan mulutnya lalu berucap dengan nada berat. Kamu? Sialan kamu sungguh hebat. Aku tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Kamu adalah orang pertama. Ketika melihat wajah bengkak dan memar Chris, dan mendengar pujian Chris, Valentino pun menggeleng dengan perlahan. Napas Chris tersengal-sengal. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat tangan dan mencari sesuatu di dalam saku celananya. Setelah mencari beberapa saat, Chris mengeluarkan sekotak rokok berkualitas tinggi. Namun saat ini, rokok sudah penyok bersama dengan kotak rokok. Begitu kotak dibuka, bubuk rokok pun jatuh berserakan. Sialan! Chris memaki lalu melempar rokok ke kejauhan. Valentino juga mengeluarkan satu kotak rokok. Dia menyalakannya untuk dirinya sendiri, kemudian melempar satu batang ke sisi Chris. Sialan! Ini yang harganya 20.000 per kotak. Aku biasanya menghisap rokok merek gudang garam. Amuk Chris. Kalau kamu berbicara seperti ini lagi, aku akan merontokkan gigi bawahmu juga. Valentino mengembuskan asap rokok lalu berucap dengan datar. Chris memelototi Valentino. Dia dengan patuh memungut rokok kemudian berkata, Sobat, pinjam macis, ya? Mereka berdua tidak banyak bicara. Setelah sebatang rokok selesai dihisap, Chris pun menghela napas panjang. Kamu berbeda dengan yang kupikirkan. Aku kira kamu adalah orang tidak berguna yang baru bisa hidup dengan mengandalkan anggota keluarga. Kalau kamu memang seperti itu, kamu pun tidak pantas bersama dengan Angel. Aku mengenal Angel lebih awal daripada kamu. Dia bagai malaikat yang turun ke dunia. Angel cantik, baik hati, lembut dan juga murah hati. Angel kelihatan dingin dan pintar, tapi kenyataannya, dia tidak banyak akal, sangat polos dan sangat bodoh. Ucap Chris dengan suara berat. Valentino memelototi Chris sekilas kemudian berkata, Aku lebih memahami wanitaku dibanding kamu. Chris mendengus tanda dirinya merasa gusar. Dia lalu berusaha untuk bangkit dan menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Jangan kira aku tidak tahu. Mungkin orang lain tidak menyadarinya, tapi aku bisa menyadarinya. Kamu pasti memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Si Hendrik dan bahkan Maple Rain Real Estate hanyalah pilihanmu saja. Tatapan Chris tertuju pada Valentino. Nada bicaranya penuh dengan rasa yakin. Valentino menaruh tangannya di belakang. Dia berdiri di puncak gunung kemudian memandang kota Neo. Valentino tidak mengakuinya, tapi dia juga tidak membantahnya. Chris tertegun sejenak kemudian kembali berkata, Meskipun kamu adalah murid keluarga Wijaya, aku juga tidak akan merasa takut. Aku juga tidak mungkin akan mengalah. Rasa iba tidak diperlukan di atas medan pertempuran. Selama ini, kamu tidak memanfaatkan bantuan dari luar, tapi hanya mengandalkan tenaga yang kamu kembangkan sendiri untuk melawan grup Nagasan. Aku sungguh menghormatimu karena kamu adalah lelaki sejati. Jadi, aku bukan mengagumimu karena identitasmu dan bukan juga karena keluarga Wijaya. Valentino perlahan mengerutkan alisnya. Dia membalikkan badan kemudian berucap, Apa kamu sudah selesai bicara? Kalau sudah, cepat pergi sana. Kalau tidak, aku akan menendangmu agar kamu jatuh ke bawah. Chris memelototi Valentino dengan gusar. Dia membalikkan badan lalu menuruni gunung dengan perlahan. Aku beritahu, jangan kira karena kamu telah mengalahkanku maka aku akan menghentikan seranganku terhadap Maple Rain Real Estate. Masalah ini masih belum berakhir. Besok aku akan menghancurkan semua hasil jerih payahmu. Kamu tunggu saja.
ucap Chris sambil mendengus, langkahnya menuruni gunung terlihat pincang. Aku bisa mengalahkanmu dari segi kekuatan? Itu berarti aku juga bisa mengalahkanmu dari segi lain. Selesai Valentino berkata, dia membalikkan badan lalu masuk ke dalam villa. Chris mengerutkan mulutnya. Setelah beristirahat sejenak, dia semakin tidak bisa menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Alhasil, Chris sontak menarik napas. Di saat menaiki gunung, Chris menghabiskan waktu sekitar 10 menit. Namun di saat menuruni gunung, dia malah menghabiskan hampir setengah jam. Tuan Muda Chris, ada apa denganmu? Yohanes dan lainnya melihat bayangan tubuh Chris yang terpincang-pincang itu. Alhasil, mereka kaget dan berlari menghampirinya. Chris tertegun sejenak kemudian berucap, si Valentino itu, aku tidak bisa mengalahkannya. Yohanes dan lainnya merasa sangat kaget. Dengan kemampuan Chris, Valentino ternyata bisa memukul Chris hingga seperti ini. Ditambah lagi, Valentino malah membuat Chris yang angkuh itu berinisiatif untuk mengakui kekalahannya. Dia malah memukul Tuan Muda Chris hingga seperti ini. Dia memang sedang cari mati. Pengawal keluarga Nagasan, ikuti aku untuk menangkap Valentino. Kita balas dendam Tuan Chris. Seru Yohanes. Dia langsung berjalan hendak menaiki gunung. Puluhan pengawal berpakaian hitam pun mengikutinya dari belakang. Berhenti! Jerit Chris. Alhasil, langkah kaki semua orang berhenti. Aku memang sudah kalah. Lagi pula, kamu kira kalian yang berjumlah puluhan orang itu sanggup untuk menghadapi Valentino? Kalian sungguh naif. Pulang sana, besok pasar saham akan dibuka. Aku ingin langsung menghancurkan Maple Rain Real Estate dalam waktu 1 hari. Chris membulatkan tekad. Dia tidak ingin dipapa oleh siapapun, kemudian berjalan ke dalam villa dengan perlahan. Chris menghormati Valentino sebagai seorang lelaki sejati. Hanya saja, Chris tidak akan melepaskannya hanya karena masalah ini. Bagi orang yang memiliki karakter seperti Valentino dan Chris, mengerahkan seluruh tenaga adalah bentuk penghormatan terbesar bagi pihak lawan. Yohanes menghela napas. Dia tetap tidak berani melawan perintah Chris. Yohanes segera menelpon dokter, kemudian membawa orang-orang masuk ke dalam villa. Seluruh villa Cloud berubah sangat hening. Dalam waktu 10 menit, rerumputan tiba-tiba bergerak, kemudian tampak wajah seseorang. Orang itu melirik sekilas villa keluarga Nagasan dari kejauhan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah walkie-talkie dan berkata dengan suara rendah. Persiapan pertempuran berakhir. Mundur. Baik. Terdengar suara-suara rendah dari walkie-talkie. Kemudian, sejumlah rerumputan bergoyang bagai seekor binatang buas yang sedang merangkak di tanah. Keesokan harinya. Hari ini merupakan pertempuran terakhir di antara grup Nagasan dengan Maple Rain Real Estate. Setelah pukul 9, terjadi perubahan drastis dan mengagetkan di kota Neo. Grup Nagasan bersama 100 lebih anggota Kamar Dagang Kota Neo dan juga keluarga Brianto menyerang Maple Rain Real Estate. Peretas bekerja sama untuk menyerang jaringan utama kantor pusat lawan. Mereka memblokir anak perusahaan lawan, kemudian memanfaatkan kekuatan relasi untuk menekan lawan dari segala penjuru. Semua trik digunakan sekaligus. Seluruh ranjau yang sudah disusun Chris sebelumnya juga meledak pada saat yang sama. Maple Rain Real Estate beserta ketiga keluarga besar dari kota Neo juga menderita kerugian serius pada bisnis mereka. Banyak juga anak perusahaan yang bangkrut karena ditekan mereka. Hendrik, Angel, Andreas, Tuan Besar Lukman beserta beberapa CEO perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate. Dalam waktu 10 menit, mereka pun dibanjiri dengan telepon. Bisnis yang menurun drastis membuat para pekerja merasa panik. Selain itu, terdapat sangat banyak petinggi perusahaan langsung menandatangani surat pengunduran diri, kemudian meninggalkan perusahaan. Pada saat ini, mereka baru mengerti betapa mengerikannya kekuatan grup Nagasan. Mereka juga baru mengerti betapa sadisnya trik Chris. Bab 539 lebih baik salah bunuh daripada melepaskan. Lebih dari 100 perusahaan bekerja sama, serta ditambah dengan pengaruh koneksi keluarga Brianto di kota Neo. Dengan dukungan besar dari grup Nagasan, jumlah kekuatan yang ada sulit dibayangkan oleh semua orang. Tidak ada yang bisa membendung dan mengalahkan kekuatan seperti itu. Cara yang digunakan oleh Chris juga sangat mengintimidasi dan arogan. Di kota Neo, semua perusahaan yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate akan ditekan tanpa ampun. Saham-saham mereka anjlok,
Bisnis menyusut tajam dan para karyawan terus mengundurkan diri. Bahkan Chris juga tidak melepaskan perusahaan-perusahaan yang awalnya bersikap netral dan tidak condong sebelah pihak. Prinsip Chris adalah lebih baik salah membunuh daripada melepaskan. Jadi, banyak perusahaan yang salah dituduh dan terkena imbas. Sekarang, mereka hanya bisa meratapi dan menyesali keputusan yang telah dibuat. Karena mereka melakukannya bersama-sama, jadi semuanya memiliki tanggung jawab. Di saat seperti ini, tidak ada satupun perusahaan yang bisa selamat. Pada pagi ini, kondisi seluruh kota Neo seperti minyak panas yang dilemparkan sebongkah es dingin, menjadikannya semakin mendidih. 3 keluarga besar, pusat kebugaran Mapledon dan beberapa koneksi yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate, semuanya berkumpul di ruang rapat lantai atas Maple Rain Real Estate. Namun, setelah mendiskusikan berbagai tindakan penanggulangan, mereka semua tidak berdaya. Selama beberapa waktu ini, berita buruk terus berdatangan dan membuat semua orang cemas. Saat ini, mereka semua yang duduk di dalam ruang rapat, seolah sedang berada di medan perang. Api pertempuran dan bom terus meledak di luar sana. Meskipun mereka menemukan tempat aman sementara, tembakan akan mengenai mereka dan pada akhirnya tempat ini akan dihancurkan. Direktur Hendrik, di mana Tuan Valentino? Kenapa tidak ada Tuan Valentino? Apakah dia mempunyai ide yang bagus? Tanya Lukman sambil mengerutkan alisnya. Yang lain juga menatap Hendrik dengan penuh harap. Lagi pula, di antara mereka semua, banyak yang berhubungan dengan Maple Rain Real Estate karena Valentino. Jadi, mereka mengandalkan Valentino. Namun, sekarang mereka semua tidak bisa menghubungi Valentino. Valentino seperti hilang dan bahkan tidak menjawab telepon. Hendrik menatap ke sekeliling, lalu menjawab dengan suara rendah. Kata Pak Valentino, tunggu saja. Tunggu. Andreas tertegun begitu mendengarnya. Dia tidak memahami maksud Hendrik. Angel, Lukman dan yang lainnya terlihat kebingungan. Valentino menyuruh mereka menunggu. Apa yang harus mereka tunggu? Hanya Danu yang bangkit berdiri, lalu menatap tegas semua orang dan berkata dengan suara rendah. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku mempercayai Kak Valentino. Kita semua berkumpul berkat Kak Valentino. Jadi, tidak peduli sampai kapanpun, kita harus mempercayainya sepenuhnya. Ingat, percaya sepenuhnya. Meskipun sekarang Kak Valentino tidak berada di sini, aku tahu dia akan kembali. Walaupun Kak Valentino tidak bisa kembali untuk sementara waktu, dia tidak akan mencampakkan kita. Kak Valentino bukanlah orang seperti itu. Begitu ucapan Danu dilontarkan, seketika langsung menenangkan pikiran banyak orang. Hendrik juga menatap Danu dengan sedikit kekaguman. Percaya sepenuhnya. Yang dikatakan oleh Danu memang benar. Dengan mengikuti Valentino, mereka harus 100% mempercayainya. Mempercayainya adalah hal yang seharusnya mereka lakukan. Benar, kita harus percaya kepada Tuan Valentino. Dia meminta kita untuk menunggu karena pasti sudah mempunyai rencana. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu instruksi selanjutnya dari Tuan Valentino. Kata Andreas perlahan-lahan. Ekspresi Angel tampak terkejut. Instruksi. Menunggu instruksi Valentino. Selama ini Angel mengira bahwa Hendrik adalah dalang di balik seluruh peperangan bisnis dengan grup Nagasan. Namun, kalau dilihat sekarang, sepertinya bukan Hendrik, tapi Valentino. Hanya saja, tidak peduli seberapa kuat Valentino, apakah dia bisa memberikan arahan seperti ini dan memerintahkan belasan grup perusahaan untuk bergabung serta bekerja sama. Hal ini membuat Angel terkejut. Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Benar, kita tunggu saja. Suara lembut Hendrik memotong lamunan Angel. Pagi berlalu dalam sekejap. Selain Angel yang disuruh pulang oleh Nyonya Besar Kusuma, yang lain masih menunggu di Maple Rain Real Estate. Semua orang tahu bahwa Angel adalah istri Valentino. Jadi, walaupun Angel pergi, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Yang lain tidak meninggalkan tempat, mereka menunggu di ruang rapat lantai atas Maple Rain Real Estate sambil melamun. Namun, mereka memiliki sebuah keyakinan. Mereka menunggu kembalinya Valentino atau menunggu instruksi selanjutnya. Dalam waktu setengah hari, pasar saham perusahaan dari semua orang yang hadir di tempat menyusut tajam dan mengalami penurunan karyawan yang signifikan. Kalau bukan karena Valentino, sejak awal mereka sudah berada di dalam kekacauan. Banyak orang kota Neo yang sedang menunggu dan berharap. Tampaknya, setelah hari ini, sebagian properti Maple Rain Real Estate
termasuk bisnis ketiga keluarga besar akan dihancurkan. Maple Rain Real Estate tidak akan lagi bisa bersaing dengan grup Nagasan. Dalam menghadapi badai masalah ini, orang-orang yang ada di Maple Rain Real Estate hanya bisa memilih antara mengaku kalah, keluar dari kota Neo atau dihancurkan berkeping-keping oleh grup Nagasan. Hanya ada dua pilihan ini. Namun, pada pukul 2 siang, keadaan berubah drastis. Tiba-tiba, serangan yang dilayangkan oleh grup Nagasan berakhir begitu saja, seolah seseorang telah menekan tombol jeda. Berita buruk yang disampaikan ke ruang rapat lantai atas juga semakin sedikit, hingga akhirnya menghilang. Setelah menjawab sebuah panggilan telepon, tiba-tiba Andreas bangkit berdiri dan berkata, "Entah kenapa, tiba-tiba grup Nagasan berhenti menyerang. Awalnya, salah satu anak perusahaanku telah ditekan sampai bangkrut. Tapi, tiba-tiba grup Nagasan mengembalikan semuanya seperti semula." Semua orang tercengang begitu mendengar ucapan Andreas. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh grup Nagasan. Namun, belum sempat mereka menanyakan kondisi terperinci kepada Andreas, ponsel mereka masing-masing pun berdering. Semua informasi yang didapatkan adalah berkaitan dengan mundurnya grup Nagasan. Setelah meletakkan ponsel, semua orang saling bertatapan. Jelas-jelas grup Nagasan sudah hampir berhasil. Mereka sudah hampir berhasil, tinggal sedikit lagi. Kenapa tiba-tiba malah mundur? Tidak akan ada yang berpikir bahwa ini adalah kebaikan grup Nagasan yang memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Tidak ada perusahaan manapun yang akan berbelas kasihan kepada musuh di dalam situasi seperti ini. Kalau sampai lawan memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali, sudah terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Namun, kenapa grup Nagasan berbuat seperti ini? "Apakah Tuan Valentino turun tangan?" tanya Andreas dengan tidak yakin. Semua orang tidak berbicara, tapi mereka semua merasa itu tidak mungkin. Meskipun Valentino berlutut di hadapan Chris, sepertinya Chris juga tidak akan berhenti. Apalagi, ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan posisi penguasa kota Neo. Pasti ada sesuatu di balik setiap kejanggalan. Grup Nagasan berbuat seperti ini pasti karena mempunyai rencana lain. Lukman menyipitkan matanya. Atau, apakah mereka ingin membuat kita menyerah? Apalagi, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan menghancurkan kita. Kalau kita yang menyerah, mereka justru akan sangat diuntungkan, kata Andreas untuk mengetes. Meskipun yang lainnya tidak berbicara, mereka mengangguk perlahan-lahan. Sama seperti di medan perang, kalau bisa menaklukkan musuh untuk dimanfaatkan sendiri, jelas lebih menguntungkan dibandingkan membunuhnya. "Direktur Hendrik, apakah ada kabar dari Tuan Valentino?" tanya seorang pria parubaya. "Sementara belum ada." Hendrik menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Semua orang saling bertatapan, lalu mengeluarkan ponsel masing-masing dan menghubungi petinggi perusahaan untuk menanyakan situasi terkini. Bab 540 memperalat. Di Villa Cloud keluarga Nagasan. "Goang?" Krak. Diiringi dengan suara yang keras, sebuah vas antik yang berharga hampir 2 miliar pecah berkeping-keping karena dilempar oleh seseorang. "Perusahaan yang bernama Grup Widolo itu muncul dari mana?" seru Chris. Yohanes juga merasa sangat tidak berdaya. Dia menjawab dengan pelan. "Tuan muda Chris, Grup Vidino adalah pesaing kita di luar negeri. Hanya saja, kami tidak menyangka mereka akan mengejar kita sampai ke sini." Chris murka, wajahnya yang sudah membengkak karena dihajar Valentino sekarang terlihat semakin ganas. Jelas-jelas dia sudah mau berhasil, tapi malah terjadi hal yang tidak terduga. Bagaimana Chris bisa tidak marah besar? Apa mereka tidak bisa datang pada hari lain, tapi harus pada saat ini? Mereka pandai sekali memperalatkan kita. Beraninya menyinggungku. Aku akan mengutus pasukan grup Nagasan untuk melenyapkan seluruh grup Vidino. Bentak Chris dengan tatapan mata yang sangat ganas. "Tuan muda Chris, grup Vidino telah berkembang selama ratusan tahun. Kekuasaan mereka di luar negeri sangat besar. Saat kita di luar negeri, kita selalu ditekan oleh mereka. Mereka juga sudah memasuki beberapa wilayah negeri kita, tapi saya tidak menyangka kalau mereka juga berhasil masuk ke kota Neo," ujar Yohanes dengan sangat cemas. Chris tertawa sinis, kemudian berkata, "Bagaimana mungkin mereka tidak akan kemari? Kota Neo adalah sarang dan fondasi grup Nagasan. Mereka pasti akan mencari cara untuk menghancurkannya. Begitu fondasi kita dihancurkan mereka, grup Nagasan yang di luar negeri tidak akan bisa berdiri sendiri. Nanti mereka pasti akan mengusir kita kembali." Ketika mendengar perkataan Chris,
Yohanes tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti maksud Chris, tapi saat ini mereka tidak mempunyai cara apapun. Dibandingkan dengan Maple Rain Real Estate, grup Vidino jauh lebih merepotkan. Bahkan grup Nagasan tidak dapat bersaing dengan grup Vidino. "Di mana ayahku?" tanya Chris. Tadi Tuan Arvin duduk selama 1 jam di kamarnya, lalu dia keluar sendirian. Katanya dia ingin mencari orang untuk berdiskusi tentang kerjasama. Setelah itu, Yohanes segera berkata, "Sebelum Tuan Arvin kembali, dia meminta Anda untuk tenangkan diri dulu dan jangan melakukan apa-apa." Chris terdiam sejenak, kemudian dia mengangguk dan duduk. Meskipun Chris memiliki kepribadian yang garang, dia tahu kalau terkadang ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada saat ini, di ruang rapat lantai teratas Maple Rain Real Estate, muncul seseorang yang tidak diundang. Seorang pria parubaya yang berwibawa sedang duduk di ujung meja konferensi. Pria parubaya ini mengenakan jas rapi yang dibuat secara khusus. Orangnya sangat kuat. Walaupun dia sedang berhadapan dengan Hendrik dan beberapa bos besar kota Neo, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Orang ini adalah pemimpin grup Nagasan, Arvin Nagasan. Dalam hati, Hendrik dan lainnya merasa sedikit terkejut. Siapapun tidak menyangka kalau pada saat ini Arvin akan datang ke Maple Rain Real Estate sendirian. Dia juga tidak membawa satu pun pengawal. Dia datang seorang diri. Jangan-jangan dia kemari untuk menyuruh Hendrik dan yang lainnya menyerah. Hendrik pelan-pelan berkata, "Pak Arvin, kalau ada apa-apa, katakan saja." Arvin diam selama 2 detik. Kemudian dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan langsung ganti pembicaraan dengan berkata, "Saat ini grup Nagasan memerlukan bantuan kalian." Konyol sekali. 2 jam sebelumnya grup Nagasan ingin memusnahkan kami, tapi sekarang kamu bilang kalian memerlukan kami? Apa kamu perlu kami membantu kalian menekan perusahaan kami? Kata Andreas sambil mendengus. Arvin menatap Andreas dengan raut wajah masam. Dia membalas, "Direktur Andreas, kamu seharusnya mengerti kalau perang dagang itu seperti medan perang. Karena kita berada di pihak yang berbeda, tentu saja sikap kita berbeda saat melakukan sesuatu." Ketika Arvin mengatakan itu, semua orang terdiam. Karena mereka berada di pihak yang tidak sama, saling menekan juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Arvin yang dikenal sebagai direktur internasional memang hebat. Dalam 1 kalimat, dia berhasil membisukan semua orang. Kemudian, dia berkata, "Lagi pula, di dalam dunia bisnis, tidak ada yang teman dan musuh selamanya. Sekarang grup Nagasan memerlukan bantuan kalian, semoga kalian bersedia." Hendrik bimbang sesaat, lalu berkata, "Pak Arvin, beritahu kami dulu apa yang telah terjadi." Arvin pun menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Grup Nagasan yang di luar negeri memiliki pesaing, namanya grup Vidino. Seharusnya kalian pernah mendengarkannya, kan? Grup Vidino adalah perusahaan besar yang menempati urutan 500 besar di dunia." Semua orang tercengang, kemudian satu persatu mengangguk. Grup Vidino adalah sebuah perusahaan internasional yang memiliki berbagai bisnis. Dari awal mereka sudah memasuki pasar negara Amari dan nilai pasar mereka tidak kurang dari 100 triliun. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan. Kalau tidak, mereka juga tidak bisa menempati urutan 500 besar di dunia. Arvin berkata, "Siang ini, grup Vidino mendadak menyerang bisnis grup Nagasan yang berada di luar negeri. Bisnis grup Nagasan yang di luar negeri telah diserang habis-habisan. Kini situasinya sangat bahaya." Setelah mendengarkan perkataan Arvin, Hendrik dan yang lainnya sudah mengerti. Ternyata begitu. Bukannya grup Nagasan tidak ingin lanjut menyerang Maple Rain Real Estate, tapi karena bisnis mereka yang di luar negeri telah diserang dengan sadis. Maka itu, mereka terpaksa mundur untuk sementara dan fokus kepada bisnis mereka di luar negeri. Setelah memahami ini, semua orang berpikir, "Arvin, kamu bukannya menjaga bisnismu yang ada di luar negeri dengan baik dulu, tapi harus sekali kembali ke kota Neo untuk memperkuat kedudukanmu. Akhirnya, sebelum kamu sempat memperkuat kedudukanmu, bisnismu yang di luar negeri pun diserang oleh orang lain. Siapa yang harus disalahkan atas hal ini?" "Kami mengerti maksud Pak Arvin, tapi Maple Rain Real Estate masih belum segitu luas. Jadi, kami tidak bisa membantu apa yang terjadi di luar negeri," kata Hendrik. Kalau keluarga Wijaya turun tangan, tentu saja mereka mempunyai kekuatan tersebut. Akan tetapi, Maple Rain Real Estate belum mampu. Hal yang terpenting adalah Hendrik tidak memiliki alasan apapun untuk membantu grup Nagasan.
Alvin mengangguk, lalu berkata, "Aku tahu. Hanya saja, masalah ini bukan begitu. Sekarang grup Vidino ada di dalam kota Neo dan telah menyerang grup Nagasan. Selain itu, serangan mereka ganas sekali, sulit untuk dilawan. Jadi, aku berharap semuanya bersedia untuk bergabung denganku demi melawan musuh. Meskipun kita berselisih, itu adalah urusan kota Neo sendiri. Pada saat ini, kita harus bersatu untuk mengusir orang luar dulu." Alvin berkata dengan tulus. Lagi pula, dia tidak peduli kalau bisnisnya di luar negeri mengalami kerugian. Namun, kalau perusahaannya di kota Neo hancur, maka grup Nagasan akan berakhir. Akan tetapi, saat Hendrik mendengar itu, dia malah menyipitkan matanya. "Pak Arvin, apa kamu sedang bercanda? Dengan kekuatan grup Nagasan di kota Neo yang rumit, apakah grup Vidino bisa mengancam kedudukan kalian?" Hendrik menggeleng-geleng kepalanya. "Kali ini grup Vidino telah berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun. Mereka pasti ingin menguasai kota Neo. Terlebih lagi mereka berbuat begini demi menghancurkan akar grup Nagasan. Dengan harta mereka yang sangat besar sebagai dukungan, anggota Kamar Dagang Kota Neo pasti akan tanpa ragu mengkhianatiku. Selain itu, banyak anggota yang bahkan langsung menjual perusahaannya kepada grup Vidino. 60 triliun, Direktur Hendrik, apa kamu tahu apa artinya itu?" Alvin menghela napas. Perkataan Alvin mengejutkan semua orang. Grup Vidino memang tidak memiliki hak apapun di kota Neo. Akan tetapi, di dunia bisnis, uang adalah segalanya. Grup Vidino telah berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun ke kota Neo. Jangankan grup Nagasan, mereka bahkan bisa memusnahkan perusahaan manapun. Semua ini adalah kekuatan uang. Kata orang, kekuatan orang luar tidak akan bisa mengintimidasi kekuatan lokal. Sebenarnya, ini tidak pasti benar. Kalian juga harus memperhatikan betapa besarnya kekuatan orang luar. Seperti grup Vidino yang berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun, mereka termasuk orang luar yang amat kuat. Kalau bukan karena dirinya benar-benar telah bertemu dengan masalah yang sangat besar, dengan status Alvin, dia juga tidak akan kemari untuk meminta bantuan Hendrik dan lainnya. "Jadi, kamu ingin kami membantumu membereskan grup Vidino? Setelah itu kalian kembali menyerang kami lagi?" tanya Hendrik sambil menyipitkan matanya. Akan tetapi, meskipun Hendrik berkata seperti itu, dirinya sudah mempunyai sebuah rencana.